Yang pertama kita bahas hari ini adalah anti turunan dan integral tertentu. Ini dua istilah yang sebetulnya bagi sebagian orang dianggap sama juga ya. Tapi nanti Anda akan melihat ada bedanya sedikit antara anti turunan dan integral tertentu. Walaupun tadi perbedaannya sangat tipis sehingga kadang dianggap sama ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menentukan anti turunan atau integral tertentu dari suatu fungsi yang diberikan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas turunan. Jadi ini tentu satu istilah yang terkait dengan turunan, dan kata anti di sini mengisyaratkan bahwa yang akan kita bahas adalah semacam kebalikan atau inverse dari turunan ya. Nah, bila turunan sendiri kalian anggap sebagai operasi sebetulnya, sama seperti halnya fungsi, ada yang dimasukkan ke mesin fungsi itu lalu keluar nilai fungsi. Nah, turunan itu juga sebetulnya bisa dianggap seperti operator seperti itu, yang dimasukkan tapi bukan X tapi F gitu ya. Jadi si fungsinya itu sendiri inputnya masuk ke operator ini, ke mesin turunan ini, keluarlah nanti F aksen ya. Bisa kalian anggap seperti itu. Makanya notasi di buku yang pakai D itu, DX itu turunan diinterpretasikan sebagai operator gitu ya. Ya, jadi F masuk ke operator turunan ini, keluar F aksen. Nah, sekarang ibaratnya dibalik. Kalau saya mau ciptakan operator anti turunan, masukkan F, saya ingin keluar sesuatu yang turunannya itu adalah F gitu ya. Jadi kalau turunan Anda asosiasikan apa ya? Anak gitu, kalau ini keluarnya bapaknya gitu ya. Atau ibunya gitu ya. Terbalik gitu ya. Induknya netral. Ya. Nah, tapi apa itu bisa gitu ya? Nanti kita lihat. Jadi yang disebut anti turunan itu adalah fungsi yang kalau diturunkan jadi fungsi input kita, ya. Jadi inputnya misalnya F kecil. Nah, F besar itu disebut anti turunan kalau dia adalah fungsi yang menghasilkan F kecil gitu ketika diturunkan. Ya. Atau dibalik lah, atau bukan dibalik. Oh, mesinnya masih mesin turunan, operatornya turunan ya. Cuman kalau tadi cemplungkan F, keluar F aksen. Nah, sekarang di mesin yang sama, ini saya ingin ingin F ini keluarnya. Apa yang harus saya masukkan? Begitulah kira-kira. Ya, apa yang harus saya masukkan? Ya, saya ingin keluar F kecil nih, fungsi F. Apa yang harus saya masukkan supaya keluarnya? Gitu ya kira-kira. Nah, ternyata nanti cukup seru ya. Kalau kita ingin misalnya turunannya 4x pangkat 3 ya. Jadi saya tunggu 4x pangkat 3. Salman masukkan. Gampang itu ya. X pangkat 4 plus 1 udah pasti keluar. Benar gitu ya. Terus yang lain, nggak harus itu. Bisa juga X pangkat 4 plus 5 gitu ya. Wah, kalau gitu banyak yang menghasilkan 4x pangkat 3 sebagai output dari operator turunan ini. Nah, dalam hal ini keluarga fungsi, keluarga memang akhirnya ya. Jadi kok kaget lihat kata keluarga, nggak boleh. Kelompok gitu ya, kelompok fungsi atau keluarga fungsi F besar X
yang sama dengan X4 plus konstanta, ya, itu merupakan anti turunan dari 4x pangkat 3. Dan itu berlaku pada R di sini. Kalau definisinya secara umum pada suatu selang lah gitu ya. Nah, di sini selangnya adalah R itu sendiri. Jadi yang terbesar yang mungkin. Ya. Jadi fungsi yang berbentuk seperti ini, kelompok fungsi, kalau tapi nggak apa-apa kan keluarga ya, sekali-kali pakai kata keluarga untuk maksud ini kan nggak apa-apa juga. Jadi keluarga fungsi yang berbentuk seperti ini itu akan punya turunan 4x pangkat 3. Nah, fungsi-fungsi tersebut disebut anti turunan untuk 4x pangkat 3 gitu ya. Itu contoh ya. Jadi ilustrasinya jelas tadi ya, bahwa seolah-olah kalau kita punya mesin atau operator turunan, saya mau keluar F kecil di sini. Dalam hal ini sebagai contoh, ini mau keluar apa yang harus saya masukkan gitu ya, supaya ini, nah operator turunan di buku kan begitu ya, dx atau yang sama dengan notasi Leibniznya gitu ya. Jadi F-nya nanti tepatnya di situ gitu ya. F besar dalam hal ini. Nah, jawabannya adalah 4 x pangkat 4 plus konstanta gitu ya. Konstantanya berapa? Ya berapa saja, sembarang bebas. Kalau gitu banyak dong. Iya, makanya anti turunan itu nanti membentuk suatu keluarga gitu ya. Suatu apa namanya? Spesies gitu ya. Wah, saya mungkin kacau, di biologi itu ada urutannya gitu. Tapi spesies itu ini banyak kan? Oke. Nah, keluarga fungsi anti turunan dari fx itulah yang disebut sebagai integral tertentu dari. Jadi apa dong bedanya? Integral tertentu itu ya sekeluarga itu, anti turunan itu anggotanya, gitu ya. Ngerti? Tipis bedanya. Ya kalau ditulis ya anti turunan tuh ya bisa x pangkat 4 plus 1, x pangkat 4 plus 10, x pangkat 4. Itu semua anti turunan dari 4x pangkat 3. Tapi kalau sudah ditulis plus C, C-nya sembarang, maka itu integral tertentu. Dan kemudian kita perkenalkan notasi ini. Jadi seolah-olah sekarang ada mesin yang kebalikannya ini gitu ya. Jadi kalau di sini dimasukkan F, lalu ini ya, ada operator integral tertentu ini. Ya. Jadi F-nya nanti ditaruh di titik 3 ini. Ini disediakan tempatnya buat yang masuk gitu ya. Nah, keluarnya adalah ini. Nah, sekarang tergantung yang dimasukkan apa. Kalau yang dimasukkan tadi 4x pangkat 3, maka keluarnya nanti x pangkat 4 plus C. Jadi ini akan sama dengan. Nah, sebetulnya ini sebagai keluarga barangkali kalau mau dibedakan persis dengan anti turunan, jadi integral tertentu itu sebetulnya himpunan kan, himpunan fungsi gitu ya. Jadi nulisnya barangkali yang lebih formal seperti ini. Tapi kalau dituliskan ya biasa yang lasin, kemudian memang akhirnya tuliskan seperti ini. Dalam hal ini kemudian jadi seperti tidak ada bedanya dengan anti turunan itu sendiri. Tapi anti turunan itu
sebuah anggota gitu ya dari atau sebuah fungsi yang turunannya sama dengan fx. Sedangkan integral tertentu keluarga keseluruhan gitu ya. Fungsi-fungsi yang diturunkan sama dengan fx. Jadi ya keluarga, himpunan, kelompok kan kira-kira sinonim ya. Jadi kalau kita himpun ya kita dapatkan fungsi-fungsi yang turunannya sama dengan 4x pangkat 3 kira-kira begitu. Nah, tadi udah selesai ya. Nah, secara atau dengan menggunakan grafik, bila kita tahu sebuah anti turunan, nah kalau anti turunan bisa sebuah, kalau integral tertentu nggak ada sebuahnya, ya dia udah satu keluarga udah semuanya. Bila kita mengetahui sebuah anti turunan dari sebuah fungsi fx, maka integral tertentu dari fx itu adalah keluarga fungsi yang anggotanya merupakan pergeseran ke atas atau ke bawah dari anti turunan yang sudah diketahui tersebut. Jadi misalnya saya tahu yang biru ini turunannya fx ini. Oh, kalau gitu integral tertentunya itu ya semua fungsi yang bentuknya sama dengan dia ya, yang bisa diperoleh dari fungsi tersebut dengan cara menggeser ke atas atau ke bawah. Jangan ke kiri atau ke kanan, lain lagi itu. Ya. Oke. Jadi hubungan antara anti turunan dan integral tertentu kira-kira begitu. Masing-masing ini adalah anti turunan, tapi semuanya ini adalah integral tertentu. Jadi semua anggota keluarga fungsi tersebut mempunyai turunan yang sama, yaitu fx. Kalau digambar seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Oke, jadi integral tertentu ini belum merupakan integral. Nanti kan ada integral tentu ya. Jadi ini belum merupakan integral yang kalian mungkin ingat, integral ada hubungannya dengan luas, daerah dan sebagainya. Itu belum, itu lain lagi. Ya. Integral tertentu ini sekedar, kalau di sini ya sekedar simbol aja, operator. Hasilnya sendiri Anda lihat adalah fungsi lagi, bahkan himpunan fungsi sebetulnya, bukan bilangan gitu ya. Nah, nanti ada integral yang hasilnya bilangan ya. Itu integral tentu ya, mungkin kalian. Jadi kenapa ini namanya integral tertentu? Atau kalau ada integral tertentu berarti nanti ada integral tentu. Ya. Tapi itu barang yang lain. Walaupun nanti apa hubungannya, sama-sama integral ya, nanti kita lihat. Nantinya, tapi minggu depan mungkin ya, setelah UTS. Nah, integral tertentu sebagai anti turunan yang umum begitu, tentu terkait dengan turunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi aturan-aturan turunan yang kita bahas sebelumnya tinggal istilahnya dibalik aja gitu ya. Maka kita punya aturan integral tertentu juga ya. Jadi yang terkait dengan aturan turunan yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya yang pertama, aturan pangkat. Ya. Aturan pangkat mengatakan turunan dari X pangkat K adalah K kali X pangkat K-1 gitu ya. Nah, sekarang tinggal dibalik aja. Aturan pangkat untuk integral tertentu akan bunyinya seperti ini, ya. Nah, sebetulnya ini sama juga dengan aturan pangkat turunan gitu ya. Hanya membacanya gini. Simbolnya seperti ini, seolah-olah integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Tapi sebetulnya
kalian bisa membacanya dari ruas kanan. Turunan dari fungsi di ruas kanan ini sama dengan X pangkat R. Ya? Lah itu kan ya aturan pangkat yang kemarin. Coba aja turunkan ini gitu kan. X pangkat K. Ya K kalau X pangkat K-1, K-nya dalam hal ini R plus 1. Lalu per ini. Ya aturan turunan kan ada perkalian dengan konstanta. Ya. Bisa konstantanya bisa keluar gitu ya. Bisa ditarik ke depan. Jadi ya ini turunannya adalah R. X pangkat R. Adanya C di sini tidak mengubah turunannya kan? Karena turunan dari konstanta sama dengan 0. Ya. Jadi ini sebetulnya aturan pangkat untuk turunan yang diterjemahkan, dinyatakan ulang dalam atau dengan menggunakan notasi integral tak tentu. Ya. Oke. Nah, bedanya memang seperti di gambar ini. Jadi bedanya outputnya yang sudah ditentukan, inputnya yang ditanya, gitu ya. Bedanya di situ aja. Jadi kalau ditanya integral tak tentu dari X kuadrat apa? Ya Anda harus mikir fungsi apa yang turunannya sama dengan X kuadrat gitu ya. Tapi karena ini aturan pangkat ya Anda ingat rumus umum seperti ini, masukkan ke soal ini. Jadi di sini R-nya tentu 2, jadi R plus 1 3, jadi X pangkat 3/3 tambah konstanta. Ini juga tinggal dimasukkan, nggak ada yang sulit. Yang jangan lupa adalah plus C-nya itu, gitu ya. Karena kalau tanpa plus konstanta, Anda belum mendapatkan integral tertentu, Anda baru mendapatkan sebuah anti turunan, gitu ya. Ya. Sebetulnya ada cerita yang saya biasa sering pakai untuk membantu kalian mengingat supaya menuliskan plus C gitu ya. Tapi sudah lama nggak saya ceritakan, jadi mungkin nggak lancar juga. Tapi kira-kira gini, ada kalau di di ITB kan ada kantin 76 UBC ya, University Bookstore. Ya. Nah di situ kalian bisa kerja part time, bisa, ya. Jadi untuk cari tambahan kalian bisa kerja part time, gitu ya. Tapi saya nggak tahu siapa pemiliknya. Atau di tempat lain, ya. Di mana lagi ya yang ada kerja part time di kampus ini, gitu ya. Jadi kalian bisa. Nah, ceritanya gini, tapi ini karangan ceritanya, bukan kejadian nyata. Ada mahasiswa ITB tingkat 2 kerja part time, mungkin ya bukan di situ tapi tempat. Nah, suatu saat dia sedang bekerja, ada teman SMA-nya berkunjung begitu ya. Lalu ngobrol-ngobrol, dia ngapain? Oh ternyata dia nggak kuliah gitu ya si temannya itu, tapi punya kegiatan yang lain lah. Mulai ngomong-ngomong, kamu di sini ngapain? Oh saya kuliah gitu ya. Kuliah buat apa? Dan sebagainya. Kuliah apa saja gitu ya. Oh saya kuliah kalkulus. Wah kalkulus ini kan dulu juga di SMA belajar. Iya tapi sekarang jadi beda. Coba aja kamu ini masih ingat nggak integral X pangkat 2 apa gitu ya. Teman SMA-nya kan udah nggak kuliah, juga punya kegiatan lain, dia ini kan lupa gitu ya. Oke, saya kasih kamu waktu 5 menit ya, saya ini dulu melayani pengunjung yang lain kata temannya. Nah dia balik ke ini
ke dapur gitu, dia bilang sama temannya, itu ada teman saya sedang saya kasih soal. Nah, temannya ini bukan anak IPB, temannya ya dia memang pelayan di situ yang tetap. Saya sedang kasih dia soal, Kak Tulus, pokoknya kamu ini nanti kalau lewat ditanya sama dia, kamu kasih tahu jawabannya ini gitu ya, dia nggak putus asa juga. Jadi nanti kamu jawab X-3 per 3 gitu ya. Kalau dia ini. Nah terus ya 5 menit berlalu, balik lagi, udah bisa belum kamu? Wah lupa gua katanya. Udah lama, emang lagi buat apa pula? Aduh kamu payah kan ya. Coba saya panggil teman saya, pasti dia tahu. Pelayan tetap di sini saja pasti tahu. Habis ini dia kerjanya di cafe IPB, jadi pasti tahu juga. Panggil temannya. Siapa nama temannya? David. Kamu udah lama kan kerja di sini? Iya udah lama. Kamu tahu nggak integral X-2 apa? Tahu. Apa? X-3 per 3. Tuh kan dia juga tahu gitu kan. Terus si Davidnya ngeloyor plus C katanya. Ternyata si Davidnya tanpa dikasih tahu plus C juga udah tahu juga. Rupanya dia juga memang pernah kuliah juga gitu. Temannya jadi ngakak juga. Kamu ternyata dikoreksi sama temenmu. Oke, kalian jangan sampai lupa ya plus C-nya ya. Nanti malu. Siapa tahu di luar sana ada yang juga sudah nonton kuliah kalkulus dari siapa gitu ya, Profesor Strang atau siapa yang sekarang kan dari MIT segala macam banyak juga video kalkulus ya. Jadi selama ada minat kalian bisa ya, semua orang bisa belajar dan belajar dari suhunya langsung begitu ya. Jadi kalau baru ikut kuliah ini terus juga setengah-setengah, nanti plus C-nya lupa gitu ya. Oke, jangan salah, karena kalau kalian menjawab ini skornya misalnya untuk soal kecil seperti ini, nanti ujian ada soal kecil yang nilainya mungkin 3 gitu. Kalau soal besar nilainya 10, soal kecil nilainya 3. Tapi kalau lupa plus C, kalian nggak akan dapat nilai 3 penuh gitu ya. Mungkin dapat 2 aja ya. Oke. Nah tapi jangan takut, ingat aja cerita yang tadi terus ya. Nah ini integral sin X itu tentu saja fungsi apa yang turunannya sin X, fungsi apa yang turunannya cos X. Ya jawabannya ini, fungsi yang turunannya cos X kan sin X ya, plus C, jangan lupa ya. Fungsi yang turunannya sin X, saya tahu fungsi yang turunannya min sin X yaitu cos X. Oh kalau gitu ya kali min 1, jadi fungsi yang turunannya sin X adalah min cos X plus C gitu ya. Setiap saat plus C. Jangan tertukar, turunan dari sin X adalah cos X, sedangkan anti turunan dari sin X adalah min cos X ya. Ini walaupun itu juga, tapi kalian sering tertukar ya. Dan plus C-nya jangan lupa juga. Nah, kemudian karena anti turunan juga sekedar rumus turunan yang dinyatakan terbalik begitu seperti ini. Jadi integral tertentu akan memenuhi dua sifat ini ya. Jadi yang disebut dengan kelinearan integral tertentu. Jadi kelinearannya udah muncul di mana-mana ya. Di limit, di kekontinuan, di turunan. Nah, sekarang di integral tertentu. Kalau dibaca apa ini? Ya.
Kalau rumusnya ya seperti itu, tapi dibacanya kan integral tertentu dari K kali F itu akan sama dengan K kali integral tertentu dari F. Atau yang kiri itu mengatakan kalau saya kalikan dulu dengan K, baru saya cari integral tertentunya, itu akan sama dengan saya cari dulu integral tertentunya, baru kalikan dengan K belakangan gitu ya. Jadi seolah-olah pertukaran urutan apakah mengalihkan dulu dengan K atau menentukan dulu integral tertentunya itu di sini tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Demikian juga kalau ada dua fungsi lalu kita jumlahkan dulu atau hitung dulu integral, bukan hitung. Nah, ini kata kerjanya harus hati-hati, ini bukan menghitung tapi menentukan ya. Jumlahkan dulu atau tentukan dulu integral tertentu yang masing-masing tidak berpengaruh pada hasilnya ya. Bisa jumlahkan dulu baru tentukan integral tertentunya, atau tentukan dulu integral tertentu masing-masing baru jumlahkan ya. Teorema ini mengatakan demikian. Tentu buktinya tidak saya berikan lagi karena ini sama saja dengan mengatakan turunan dari ini sama dengan turunan dari itu gitu ya. Ya. Jadi kalau ini adalah sekarang F kecil ya. Jadi kalau turunan dari K kali F itu maaf. Fungsi yang turunannya K kali F sama dengan fungsi yang turunannya apa ini berarti? Sama dengan K kali fungsi yang turunannya F, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ini adalah F besar, atau gini, bayangkan integral tertentu dari F kecil itu F besar plus F besar ya. Ya, di luar kepala aja ya. F besar. Jadi ini kan K kali F besar. Ya. Nah, K kali F besar kalau diturunkan apakah sama dengan K kali F kecil? Turunan dari F besar apa? F kecil. Iya, berarti kan turunan dari K kali F besar sama dengan K kali F kecil. Kalau gitu, K kali F besar itu adalah turunan, anti turunan atau integral tertentu dari K kali F kecil. Itu ya. Demikian juga di sini. Jadi rumus ini sama saja dengan kelinearan si turunan itu sendiri. Nah, gunanya teorema ini tentu nanti untuk menentukan integral tertentu dari entah bentuk jumlah dari dua buah fungsi atau hasil kali suatu fungsi dengan konstanta atau kombinasinya. Ya, seperti di sini 6 kali x kuadrat tambah sin x. Nah, yang 6 kali x kuadrat itu 6-nya bisa keluar, jadi 6 kali integral tertentu dari x kuadrat. Kita udah tahu integral tertentu dari x kuadrat. Kemudian integral dari sin x. Integral dari sin x juga kita udah tahu. Tapi kalau mau dituliskan dalam bentuk seperti ini juga bisa. Jadi 6x kuadrat saya tuliskan sebagai 2 kali 3x kuadrat. Kenapa demikian? Karena saya lebih hafal turunan fungsi yang turunannya 3x kuadrat gitu ya, yaitu x pangkat 3 gitu ya. Itu boleh. Demikian juga ini. Lalu ini plus C kita tambahkan. Nah, kalian mungkin bertanya, Pak, bukannya tadi ini plus C itu juga plus C? Jadi ada dua buah konstanta. Ya, tapi sebutlah ini C1 itu C2. Lalu C1 tambah C2 itu kan konstanta sembarang. Karena mereka adalah konstanta sembarang, nilainya bukan jelas. Jadi ya bisa sembarang, tidak ditentukan ya. Maka saya bisa sebut C1 tambah C2 itu ya sebuah konstanta baru yang namanya C. Ya kan? Jadi karena tidak penting nilainya, karena ini tadi sebetulnya ini himpunan sebetulnya. Himpunannya tentu akan
akan sama, ini plus C1 tambah C2 atau hanya plus C saja akan sama. Oke, jadi sebagai himpunan akan sama saja ya. Misalnya himpunan fungsi X pangkat 4 plus C dengan himpunan X pangkat 4 plus C plus 10, sama nggak? Akan sama. Ya. Anggotanya ya X pangkat 4 tuh bukan parabola tapi mirip dengan parabola, dan pergeseran ke atas dan ke bawahnya ya plus C itu. Nah, kalau plus C plus 10 ya itu juga ya, sebagai himpunan yang sama. Oke. Nah, untuk turunan kita punya aturan, mau tanya? Ya. Aturan pangkat yang diperumum. Dan dalam bentuk integral tertentu ini menjadi seperti ini. Kelihatannya memang jadi agak rame ya. Gx pangkat R, G aksen X, dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 tambah C. Tapi lagi-lagi kalau kita baca dari ruas kanan, turunan dari fungsi yang di ruas kanan ini sama dengan fungsi itu, Gx pangkat R kali G aksen X. Nah itu kan memang aturan rantai. Jadi ini kalau diturunkan, sebut dulu ini U pangkat R plus 1 per R plus 1, turunannya U pangkat R atau Gx pangkat R. Tapi U-nya fungsi dari X, berarti kali du dx. Maaf, ini U du dx. Maaf, ini fungsinya F besar ya. Jadi kalau dinyatakan dalam U jadi df du kali du dx gitu ya. Nah, du dx-nya tentu G aksen X. Ya, jadi ruas kanan ini kalau diturunkan dengan tentu saja bantuan aturan rantai, ya, hasilnya akan sama dengan Gx pangkat R kali G aksen X. Jadi betul bahwa integral tertentu Gx pangkat R kali G aksen X sama dengan. Nah, tapi kalau soal tentu yang diketahui outputnya itu gitu ya. Jadi kalau sebagai rumus buktinya mudah saja, tapi kalau sebagai soal kita nggak tahu ini sama dengan apa. Jadi kita mencari fungsi yang turunannya dia. Nah itu proses yang tentu saja berbeda. Di sini yang dilakukan kita melihat ini apa sih yang katakanlah informalnya yang diintegralkan gitu ya. Apa sih fungsi yang diintegralkan ini? X kuadrat plus 1 pangkat 5 kali 2x. Nah, bisa nggak kita melihat ini, fungsi ini sebagai sesuatu Gx gitu kali turunannya G aksen X gitu ya. Nah, saya melihat ada 2x, ada x kuadrat. Turunan dari x kuadrat kan 2x. Tapi ini ada plus 1. Oh ya, kalau gitu ikutkan aja. Turunan dari x kuadrat plus 1 kan 2x juga. Jadi saya sebut dia Gx atau U ya. Nah, lalu yang 2x dx-nya itu tidak lain adalah diferensial U du ya. Kita udah belajar diferensial ya. Jadi du sama dengan 2x dx. Atau du dx sama dengan 2x ya. Du dx sama dengan 2x. Dari situ kita dapatkan du sama dengan 2x dx. Bukan dikalikan kedua ruas dengan dx, tapi definisi diferensial ya begitu. Du itu du dx kali dx gitu ya. Nah, dari situ integral yang agak rumit ini menjadi sederhana, menjadi integral tak tentu dari U pangkat 5 ya, terhadap U. Dan ini kita tahu pakai aturan pangkat sama dengan U pangkat 6 per 6 plus C. Nunggu lupa ya. Nanti kalau saya lupa diingetin ya. Saya juga bisa lupa juga.
kita di sini saling mengingatkan ya. Tugas saya terutama mengingatkan kalian kalau salah, tapi kalau saya salah ingatkan juga. Nah, X pangkat U-nya kan X pangkat 2 plus 1. Jadi kita kembalikan dalam X, U pangkat 6 menjadi X pangkat 2 plus 1 pangkat per 6 plus C. Nah, jika Gx sama dengan sin X, Gx sin X sama dengan cos X. Jadi menurut aturan pangkat yang umum kita peroleh ini. Ini contoh yang prosesnya saya sembunyikan dalam kalimat ini. Jadi kalau bertemu ini, oh ini saya kenali ini Gx-nya, itu Gx sin X-nya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi ini Gx kali Gx sin X dx. Jadi pakai aturan rantai yang tadi. Nah, dapat Gx kuadrat per 2 kalau gitu. Ya, Gx-nya sin X. Tapi sebetulnya kalian bisa, kalau Gx-nya cos X gimana? Ya, nanti minnya keluarkan aja gitu ya. Oke, apa yang terjadi kalau Gx-nya sama dengan cos X? Ini jangan dihapus. Sebentar lagi kita masuk sini. Jadi kita mau menghitung ini. Sekarang salah lagi, bukan menghitung, menentukan integral tak tentu. Lucu juga ya karena yang ditentukan adalah integral tak tentu. Jadi tentu apa tak tentu? Yang pasti bukan tidak tentukan integral tentu ya. Nah, kalau saya misalkan U sama dengan Gx-nya itu sama dengan cos X. Apa yang terjadi? Gx sin X-nya sama dengan apa? Min sin X. Kalau begitu, integral di atas ini sama dengan, jadi ini yang sama dengan U ya. Jadi ini U. Nah, kali min DU kan? Kali min DU. Jadi dari sini kita dapatkan DU sama dengan min sin X dx kan? Jadi ini U kali min DU. Nah, minnya kan bisa saya tarik keluar, min U DU. Jadi saya dapatkan min U kuadrat per 2 plus C sama dengan min. Nah, sekarang kembalikan X nya, cos kuadrat X per 2. Beda. Kok bisa beda? Atau sama? Ya, itu keluarga fungsi yang sama. Kenapa sama? Oke, misalnya kalau di sini C-nya saya ambil 0, sin kuadrat X per 2. Di sana C-nya harus berapa? Setengah. Yang membuatnya sama atau untuk C sekian di sini ada C sekian di sana, itu apa yang kalian pakai? Rumus apa? Cos kuadrat dan sin kuadrat itu jumlahnya sama dengan 1. Jadi ini kalau saya ganti dengan menggunakan kesamaan ini,
maka akan muncul sin kuadrat juga kan? Jadi cos kuadrat itu kan 1 min sin kuadrat. Jadi kalau saya gunakan itu, atau min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat min 1 kan? Jadi nanti akan saya dapatkan sin kuadrat juga min 1. Min 1-nya menjadi min setengah, jadi tambah C min setengah gitu kan? Betul? Ya? Nah, ini dengan itu keluarga fungsi yang sama atau beda? Sama. Ya? Kalau di sini C-nya 1 ya tentu di sana C-nya 1,5. Kalau di sini 0, di sana minus setengah gitu ya. Tapi sebagai keluarga, ini keluarga fungsi yang sama dengan konstantanya bisa C min setengah, bisa C, ya tidak penting karena mereka cuma mewakili konstanta sembarang gitu ya. Nah, jadi pemisalan U apa bisa berbeda, tapi hasilnya nanti sebetulnya sama saja. Karena itu jangan khawatir, waduh ini U-nya yang ini apa yang itu ya. Silahkan pilih saja, kecuali Anda menemui jalan buntu. Pilih U tertentu jadi susah bentuk integralnya. Nah, mungkin itu artinya Anda memilih U yang keliru gitu ya. Memilih U yang salah. Tapi selama menghasilkan integral yang kalian yakini sebagai anti turunannya, kemudian tambah C, Anda sudah mendapatkan integral tertentu tersebut.